Tuhan, mari Kau yang siapkan setiap kami Tuhan, kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapak setiap firman yang kami terima setiap pagi di tempat ini Tuhan, inilah benih yang ditaburkan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Bapak, biar benih ini Tuhan boleh kami tanam dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Shalom ya, selamat pagi sahabat saya semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Pagi ini saudara, saya mau bagi tentang tadi yang kita nyanyikan yaitu El Shaddai. El Shaddai adalah artinya adalah Tuhan Maha Kuasa, benar saudara? Tuhan Maha Kuasa, benar? Dan hari ini saudara, kenapa kita mendikirkan, kenapa kita bernyanyi tentang El Shaddai? Karena sahabat saya setiap apapun rencana kita di dunia ini, setiap apapun yang menjadi planning kita, pada akhirnya Tuhan yang akan mengerjakan, amin. Mungkin kita boleh berencana, mungkin kita boleh memplanningkan dari A sampai Z. Tetapi di saat planning kita nggak sesuai harapan, apa respon kita di hadapan Tuhan hari-hari ini? Tapi satu hal, satu jaminan yang boleh kita pelajari hari ini adalah Tuhan Allah El Shaddai. Tuhan Maha Kuasa yang akan dengan sangat ajaib mengerjakan semua dalam hidup setiap kita. Amin. Hari-hari ini kita dibekali tentang ketaatan dan kesetiaan, saudara. Kita dibekali gimana kita harus menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Anak Tuhan yang submit, yang selalu berkata sepakat dan seia dengan Tuhan kita. Saya percaya hari-hari ini banyak bekal yang kita terima di tempat ini. Amin. Dan pagi ini saudara, kita mau belajar tentang El Shaddai. Kenapa ada Tuhan yang bernama El Shaddai di Alkitab dan ada kalimat El Shaddai yang sampai hari ini kita nyanyikan dan kita deklarasikan. Jadi saya katakan arti kata El Shaddai adalah Allah Maha Kuasa. Atau dengan kata lain tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kita berdoa, kita berharap, kita berkata Tuhan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ada lagunya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu iman kita, saudara. Dengan kata lain kita lagi berkata, Engkau Tuhan Allah El Shaddai dengan kuasa-Mu yang sanggup mengerjakan dalam hidup setiap kita. Pagi hari ini, saudara, ada dua kejadian di mana kata El Shaddai pertama kali ada, dipakai dan terjadi dalam Alkitab. Yang pertama kita akan buka dari kitab Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-8. Saudara. Ini tentang Abraham. Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Ketika Abraham, ini sebelum berganti nama ya menjadi Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Atau dengan kata lain, Akulah Allah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihak engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Hal pertama kalimat El Shaddai atau Tuhan menampakkan diri sebagai Allah El Shaddai adalah ketika dia mendatangi Abraham saat itu saudara. Umur 99 tahun, kita sama-sama tahu ceritanya bahwa dia belum punya keturunan. Sarah belum bisa hamil saat itu. Tetapi Tuhan berfirman, hai Abraham,
Akulah Allah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan janganlah bercela, dia katakan. Aku akan membuat engkau Abraham menjadi bapa dengan sejumlah bangsa yang besar. Dan kita kenal kalau Abraham artinya bapa segala bangsa, benar? Dan kita ini adalah keturunan salah satunya, keturunan dari Abraham. Hari itu ketika Allah menunjukkan diri sebagai Allah El Shaddai, dia berfirman, dia berjanji, dan dia menghadiahi Abraham bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa dan setiap tanah, setiap negeri, setiap bangsa-bangsa akan menjadi miliknya. Dan dikatakan dari bangsamu, dari keturunanmu akan berasal, akan lahir raja-raja di kemudian hari. Allah datang sebagai El Shaddai saat itu. Dia datang dengan kebesarannya, dia memanggil Abraham, dan dia berfirman, memberikan janjinya kepada Abraham saat itu. Umur yang sudah tua, mungkin kalau kita tarik sekarang umur 99 tahun itu mungkin nggak nyampe 30% lah dari hidup manusia bisa nyampe 99 tahun. Tapi hari itu Abraham berumur 99 tahun dan Tuhan mendatanginya. Dan hari itu Allah El Shaddai mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Karena Abraham adalah sebuah nama yang besar, bapa segala bangsa dan semua hal yang besar akan Tuhan beri ketika namanya berubah jadi Abraham. Hari itu Abraham menerima hal yang sangat ajaib. Abraham menerima pernyataan bahwa Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa. Kita buka dari ayat yang ke-17, saudara. Ayat 15. Dari Kejadian 17 ayat yang ke-15 sampai 22. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Itu respon Abraham itu. Ketika Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan engkau seorang anak laki-laki. Dan respon Abraham tertunduk dan tertawa serta berkata ke dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah istrinya yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, akan kubuat beranak cucu, dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Secara pikiran, secara ilmu kedokteran tidak mungkin, saudara kan. Sarah berumur 90 tahun mengandung, dan Abraham berumur 99 atau 100 itu bisa memiliki anak dari Sarah. Tetapi itu yang namanya El Shaddai, saudara. Kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan, benar? Kalau Tuhan udah berfirman, jadilah anak laki-laki, pasti jadi. Lahirlah Ishak. Coba kalau nggak ada Ishak, saudara, nggak ada kita hari ini. Benar? Benar kan ya? Tuhan berfirman sebagai Allah El Shaddai, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan keturunan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Ishak. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata, jadilah seperti yang Tuhan mau. Itulah El Shaddai, amin. Dan hari ini saudara, mungkin dalam hidup kita itu mustahil buat kita, tapi tetap pegang dan percaya. Tuhan pernah menyatakan dalam diri Abraham saat itu, dan Tuhan akan menyatakan dalam diri kita juga hari-hari ini, amin. Percaya Allah El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa,
maka Tuhan akan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya dalam hidup setiap kita. Mustahil Abraham, respon pertamanya adalah menunduk dan ketawa. Ya ampun Tuhan, mungkin gak sih kamu berfirman istri saya ini bakal lahir, bakal punya anak, bakal mengandung. Lihat coba, udah umur 90 tahun, udah lemah kondisinya, udah tua. Gak mungkin hamil dengan perut besar, ya kan harus menanggung beban anak yang besar dalam kandungannya. Gak mungkin dan gak mungkin itu respon Abraham saat itu. Dan tanpa sadar kita mungkin juga pernah menjadi Abraham. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin dan gak mungkin. Tetapi ayatnya jelas, Dia Allah El Shaddai yang mengerjakan segalanya. Hari-hari ini saudara, ayo. Mungkin mustahil bagi hidup kita, bagi mata kita. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan, amin. Kita belajar untuk taat dan setia. Kita belajar untuk ikut dalam jalan Tuhan. Lakukan itu saudara. Tuhan yang akan menyatakan dengan kuasa-Nya dalam hidup kita. Lalu hal yang kedua, yang terakhir saudara. Kita akan sama-sama buka dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 6 ayat 1-7. Keluaran pasal 6 ayat 1-7. Mungkin ini firman yang sudah sering kita dengar, tapi saya percaya ini yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini saudara. Keluaran 6 pasal 1-7 berkata seperti ini. Selanjutnya, berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai Allah El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan yang akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kejadian yang kedua adalah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa saat itu. Di tengah tekanan bangsa Israel yang mengamuk, yang memprotes, komplain, kenapa ini kita tetap di sini Musa? Kenapa kita nggak bisa keluar dari tanah Mesir? Banyak orang yang menyalahkan Musa saat itu. Tetapi Musa, dia datang sujud dan Tuhan mendatangi dia. Dikatakan, akulah Tuhan yang maha kuasa. Akulah Allah El Shaddai Musa. Aku pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati keturunannya. Dan janjinya terjadi pada zaman Musa saat itu. Di tengah mungkin beban, keruwetan, atau mungkin di tengah tekanan yang sangat besar, Musa cuma bisa berserah dan cuma bisa pasrah. Dan Tuhan datang sebagai Allah El Shaddai saat itu. Dan akhirnya apa? Kita sama-sama tahu ceritanya. Bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Dari dua hal yang kita baca hari ini saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah Bapa punya kuasa, punya kekuatan yang gak bisa ditandingi oleh apapun saudara. Mungkin kita berikhlas, saya bisa mengerjakan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi pada kenyataannya tetap kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari-hari ini saudara, kita minta ya Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Sampai akhir. Jangan sampai kita nggak bisa menerima dan melihat lagi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa menerima dan melihat itu berarti ada yang salah dari hidup setiap kita.
Janjinya kepada Abraham bahwa aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa dan memberkati keturunan-keturunannya. Sampai hari ini janji itu masih berlaku, amin. Amin saudara, masih berlaku, amin. Janji itu masih berlaku. Dan apa respon kita hari ini saudara? Kita mau dalam posisi terbawa sekalipun, sahabat saya pasti kita ini hidup pasti pernah punya yang namanya beban, pikiran, masalah. Tapi sahabat saya ketika kita menghadapi akan situasi itu, cuma satu jalan, yaitu jalan Tuhan yang bisa membebaskan setiap kita, benar? Cuma jalan Tuhan yang bisa membawa kita kepada kemenangan. Tadi kita sudah nyanyi, lebih dari pemenang. Karena firman-Nya ada, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sebenarnya banyak firman yang sudah kita terima, banyak janji yang sudah kita terima hari-hari ini. Tapi apakah kita bisa meresponnya akan hal itu? Kita bisa menghidupkan setiap firman itu? Kuncinya di tangan kita, saudara. Ingat, janjinya pada Abraham berlaku dalam hidup kita sampai hari ini. Allah El Shaddai menunjukkan pada kejadian Abraham dan juga Musa dan bangsa Israel. Allah El Shaddai juga akan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita hari-hari ini. Saya percaya saudara hari-hari ini, ayo, mungkin kita mendengar tentang hal apapun di luar sana. Mari fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada jalannya, fokus kepada sumbernya. Percaya Tuhan, maka kita nggak akan pernah kecewa saudara. Percaya pada Tuhan, kita nggak akan pernah sakit hati. Saya percaya Tuhanlah yang sanggup menunjukkan kuasanya dan menggenapi firman-Nya. Dia bukan cuma menyertai kita dan melindungi kita, tapi bahkan Tuhan bisa memeluk kita di saat kita tergeletak sekalipun. Maka hari ini saudara, tetap serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai dalam hidup kita. Karena kuasanya akan Dia nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Sekian dari saya percaya setiap kita juga bisa menghidupi firman ini. Mari kita berdiri, kita menerima pengurapan. Tuhan kami percaya, Tuhan pagi ini kami belajar tentang Engkau sebagai Allah El Shaddai, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menunjukkan Tuhan bahwa Engkau Allah El Shaddai kepada diri Abraham dan juga Musa. Dan pagi ini kami mau berkata, mari tunjukkan Tuhan dalam hidup setiap kami bahwa Engkau lah Allah El Shaddai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, apapun yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi, buat kami berkata, kami punya Tuhan yang Maha Kuasa dengan kebesarannya yang sanggup memulihkan, bahkan mengembalikan semua apa yang dicuri dari hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, mungkin kami pernah berpikir ini tidak mungkin, ini enggak mungkin, ini mustahil. Tapi kami percaya pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Allah El Shaddai yang sanggup mengerjakan segalanya dengan kuat dalam hidup setiap kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau. Apa yang mungkin tidak mungkin dari hidup kami percaya menjadi mungkin dan pasti bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa pagi hari ini Tuhan buat kami bisa menghidupi akan setiap firman yang kami dengar. Bukan cuma kami mendengar dan kami enggak melakukan. Tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang berasal daripadamu adalah firman yang menguatkan dan mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya benih yang kami terima pagi hari ini, kami ambil, kami tanam dan biarkan kami menyiraminya setiap hari dan akan tiba waktunya kami akan berbuah dengan sangat lebat dalam hidup kami dan kami bisa memberkati setiap orang di sekitar kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, tetapkan hati kami untuk kami boleh berkata, Engkaulah Allah El Shaddai dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak buat segalanya, kami berdoa buat keadaan negeri ini Tuhan. Kami percaya dengan apa yang sudah terjadi Tuhan, dengan kondisi yang sudah mulai membaik, kami berkatakan Tuhan ini akan terus terjadi Tuhan, kondisi yang membaik akan terjadi di bangsa kami. Gak ada satupun Tuhan kembali Tuhan, virus-virus yang bisa mendekati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, mungkin banyak orang yang memperkirakan akan ada gelombang yang ketiga, tapi kami katakan pagi ini, Engkau Allah El Shaddai dengan kuasa-Mu yang akan menghardik semua gelombang-gelombang yang tidak perlu Tuhan
dari bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyertai, dan kami percaya Tuhan tidak ada lagi Tuhan gelombang COVID yang besar yang akan menyerang bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan ada tembok perlindungan berlapis-lapis yang sudah kami bangun atas negeri dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Bapa pagi hari ini kami minta Tuhan biar perlindungan-Mu nyata dan sempurna dalam hidup setiap kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang juga memberkati setiap pemerintahan yang ada. Mari Tuhan buat mereka punya rasa takut akan Engkau, buat mereka punya ada penundukan diri, penyerahan total dan ketaatan yang daripadamu. Buat para pemerintah Tuhan di bangsa kami Tuhan, boleh Tuhan menghidupi, boleh menggenapi akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, otoritas kerajaan Allah lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Mari Bapa pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kayak mau terima pengurapan yang baru yang daripadamu Tuhan. Kami percaya biar pengurapan ini Tuhan berlaku sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan yang sudah diolesi minyak. Kami percaya Tuhan ini minyak bukan sebuah jimat, bukan sebuah apapun, tapi ini adalah tanda profetik, tanda di mana kami Tuhan menerima pengurapan, kami menerima perlindungan, kami menerima semua hal-hal yang dari surga dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau olesi Tuhan kepala kami Tuhan, ujung kepala kami Tuhan, kami percaya biar setiap pikiran-pikiran kami Tuhan Engkau yang jagai, Engkau yang batasi semua hal-hal yang gak perlu kami pikirkan, kami buang jauh-jauh dan biar hanya pikiran Kristus yang ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau urapi mata kami Tuhan, telinga kami, dan juga mulut kami Tuhan. Biar ketiga panca indera ini Tuhan terus bersaut-sautan, terus menyatu dengan Engkau. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lihat adalah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya kami tutup semua panca indera kami untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang mungkin bukan daripada-Mu. Biar yang masuk, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami terima, yang kami perkatakan, biarlah yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan biar Engkau yang urapi setiap hati kami Tuhan. Kami minta ada kerendahan hati, ada hati hineni, ada ketaatan, ada kesetiaan yang Kau turunkan dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Bapa, inilah waktunya Tuhan kami mengabdikan diri kami sampai Kau datang yang kedua kali. Kami mengurapi Tuhan tegak tengkuk kami setiap kemalasan, setiap kebodohan, keegoisan, pengertian diri sendiri, pemikiran diri sendiri, semua yang mungkin kami enggak menyertakan Engkau, kami katakan Tuhan diputuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau, buat hidup kami hanya percaya kepada firman-Mu Tuhan, bukan karena kepercayaan kami, bukan karena kebisaan kami, tapi semuanya hanya karena Engkau Tuhan. Kami mengurapi olesi kedua tangan kami Tuhan, kami percaya tangan ini Tuhan akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tangan ini akan dipakai untuk bisa memberkati banyak orang karena kami percaya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan dari tangan kami, Engkau akan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengurapi setiap kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya buat kaki ini Tuhan lebih kuat lagi menopang, lebih kuat lagi Tuhan berlari, lebih kuat lagi karena kami percaya Tuhan ini waktunya Tuhan kami berjalan. Di dalam destiny kami berjalan, di dalam kebenaran firman-Mu dan kami berjalan, di dalam jalan kebenaran dan hidup kami enggak mau berjalan, dengan pengertian kami sendiri kami enggak mau berjalan, dengan kepintaran kami tapi kami mau berjalan dengan Engkau, dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Bapa, kami sudah terima pengurapan yang daripada-Mu, Kau yang menteraikan semua. Jadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami percaya Bapa pagi hari ini, apapun yang kami kerjakan dari hidup kami, apapun yang kami akan lakukan setelah kami pulang dari tempat ini, kami percaya, kami minta ada tuntunan Roh-Mu, ada penyertaan-Mu Tuhan yang membuat kami bisa menyelesaikan semua pekerjaan kami sampai sore dengan baik Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada kegagalan, tidak ada lagi Tuhan kebangkrutan. Kami percaya Tuhan yang ada hanyalah keberhasilan dan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Nani Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang berikan kesehatan yang terbaik, Kau yang berikan Tuhan pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga beliau bisa bersama-sama kami esok hari Tuhan berada di PW ini Tuhan. Kami percaya Bapa, biar semua apapun yang dikerjakan oleh beliau Tuhan, Kau yang buat menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hari ini Tuhan di saat kami pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda karena ada Tuhan Allah El Shaddai yang berkuasa penuh
atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat kami persembahkan hanya bagi namamu. Di dalam sekali berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita semua.